waktu sesuai janji kami kemarin. Kami hanya mengantar fakta bukti-bukti yang kami temukan sebagai aliansi, sebagai keluarga, sebagai kuasa hukum. Kami tidak berniat untuk mendemo bapak-bapak di Kejati. Kami hanya menyerahkan sesuai janji kami beberapa waktu yang lalu untuk memasukkan berkas kami kepada Kejati NTT sebagai bahan acuan, sebagai bahan pertimbangan pada Kejati NTT menindaklanjuti, menindak tegas semua unsur-unsur yang tidak benar dalam kasus pembunuhan Astri dan Lael. Terima kasih rekan-rekan juang sekalian. Hari ini kita datang ke Kejati NTT untuk menyerahkan bukti-bukti yang valid untuk mendukung kerja-kerja Kejati terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi di Penkasi Oleta, yang korbannya adalah saudara kita Astri dan adik kita Lael. Kawan-kawanku sekalian, beberapa hari yang lalu beredar foto pertemuan antara Kapolda Nusa Tenggara Timur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kawan-kawanku sekalian, kita berharap bahwasanya tidak ada kong kali kong antara Kejati Nusa Tenggara Timur dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Memberikan klarifikasi dan permintaan maaf karena telah memberikan informasi yang saling bertentangan dan terkesan membodoh-bodohi masyarakat NTT. Ketiga, dalam keterangan persnya Kabid Humas Polda NTT menyatakan pada pokoknya bahwa Astri lah yang membunuh anak Lael. Karena itulah tersangka kesal membunuh Astri. Dari pernyataan ini Kabid Humas telah menyimpulkan bahwa Astri adalah seorang pembunuh terhadap anaknya Lael. Pernyataan ini telah memberikan prestasi negatif terhadap korban Astri karena dicap sebagai pembunuh. Maka dari itu kami menuntut agar Kabid Humas Polda NTT harus memberikan klarifikasi kepada keluarga korban serta masyarakat NTT pada umumnya perihal alat bukti apa yang dijadikan dasar. Terima kasih masyarakat Kota Kupang yang peduli akan keadilan. Teman-teman dari aliansi, kami tidak menyangka hari ini teman-teman mengawal kami. Ketika kami melihat teman-teman di sini, kami sangat terharu karena teman-teman bagian daripada masyarakat NTT dan umumnya masyarakat Indonesia inginkan sebuah keadilan yang harus terwujud dalam NKRI. Sekali lagi saya minta terima kasih, saya mewakili keluarga dan almarhum meminta terima kasih banyak atas dukungan teman-teman dari aliansi dan masyarakat NTT khususnya. Terima kasih, selamat berjuang untuk sebuah keadilan dan kebenaran. Salam. Ya, kawan-kawan, kita mempersiapkan barisan kita. Kita mempersiapkan barisan kita untuk menuju kantor DPRD. Mari. Ingat, mobil komando di depan, yang bawa motor belakang mobil komando. Mari. Ayo sudah kita mempersiapkan diri untuk menuju DPRD Provinsi NTT. Sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di wisata,
Nusa Tenggara Timur, kawan-kawanku. Sepakat kawan-kawanku. Sepakat kawan-kawanku. Kita harus ada juga dalam bagian rapat dengan pendapat tersebut kawan-kawanku sekalian, untuk memastikan bahwasanya tidak ada kejanggalan, tidak ada kong kali kong yang terjadi dalam pihak penegak hukum kawan-kawanku sekalian. Ada bapak-bapak, ibu dewan yang kami dengar bahwa tidak ada satu orang dewan pun yang ada di kantor DPRD Provinsi NTT ini. Kami memberi ultimatum kepada Sekwan bahwa kami tidak akan beranjak kemana-mana sebelum ada pimpinan DPR yang bertemu dengan masa aksi. Sebelumnya kami sudah melakukan pemberitahuan. Dari kemarin dulu dan kemarin kami sudah melakukan pemberitahuan pihak DPRD. Jadi hari ini kita sepakat satu suara satu komando, tidak akan kemana-mana sebelum bertemu langsung dengan DPRD Provinsi NTT. Ini rumah kami. Kami hanya percaya kalian untuk cerdas saja. Sebenarnya ini bukan rumah kamu. Kami bukan orang pintar seperti kalian. Kami memilih kamu bukan untuk duduk sana panggung kami terima uang tiap hari. Kami memilih kalian karena kami tahu kalian adalah ibu dari kami. Kalian adalah bapak dari kami. Ketika kami anak-anak susah kami tahu kamu ada. Tapi kami kecewa. Kami datang tidak ada orang yang menyambutmu. Kami datang di rumah kami, tapi kami dianggap sebagai kamu. Terlalu sakit. Kami minta pimpinan DPR di mana saja berada, baik yang nonton lewat streaming maupun yang nonton lewat daring, tolong dengar suara hati kami. Kami tidak akan beranjak dari kantor DPR ini sampai pimpinan DPR datang. Sekalipun hujan datang, sawaja datang, badai turun, kami tetap ada. Karena ini komitmen kami. Saya hanya mau menegaskan bahwa sebelum jadi ketua dewan, saya kenal Mama Emi Nomleni sebagai aktivis perempuan. Hari ini saya aktivis perempuan muda. Saya minta kehadiran Mama Emi di sini. Kalau memang Mama Emi masih mengingat komitmennya sebelum menjadi anggota dewan. Terima kasih. Kita namakan aksi ini aksi damai. Jilid yang ketiga. Kenapa berulang-ulang? Kenapa kita sampai aksi 3 kali, saudara-saudara? Kenapa? Karena orang-orang yang kita pilih, para penegak hukum yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, sepertinya sedang melakukan pembiaran, sedang melakukan persekongkolan jahat, sedang melakukan ketidakadilan. Kita sudah 2 kali aksi di Kapolda Nusa Tenggara Timur, dan Kapolda sampai hari ini tidak pernah menemui aliansi. Sepertinya saudara-saudara semua, ada unsur kesengajaan, ada unsur untuk meremehkan aksi kita. Karena itu, bentuk diskriminasi, bentuk ketidakadilan, bentuk meremehkan aliansi itu kita lawan. Kita kuat NTT. Hari ini kawan-kawan, kita berkunjung ke rumah kita dan kita dijaga seperti penjahat yang berkunjung ke rumahnya. Kita dikawal seperti penjahat yang mau datang mencuri di rumahnya. Bayangkan itu kawan-kawan. Kita datang ke rumah kita sebagai rakyat, orang-orang yang kita percaya untuk mewakili kita duduk di gedung yang megah ini justru tidak mampu mewakili kita. Sehingga karena keresahan ini kita hari ini datang ke sini. Dan celakanya kedatangan kita hari ini di sini, kita diperlakukan seperti pencuri kawan-kawan. Kita diperlakukan seperti penjahat, dibiarkan berdiri berjam-jam, dibiarkan berdiri berjam-jam dan berteriak kawan-kawan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita ingat dan kita catat siapa saja yang kita percaya untuk duduk di tempat ini. Catat nama mereka teman-teman.
Ingat mereka bahwa hari ini ketika kita datang di sini, bagaimana mereka memperlakukan kita. Catat mereka satu persatu. Ingat baik-baik mereka di memori teman-teman. Bagaimana tindakan mereka. Saya pikir hari ini kita bersuara tentang ketidakadilan dan tindakan supremasi hukum yang terjadi atas saudara kita Astrid dan lain. Dan sangat kita sayangkan karena apa yang mau kita suarakan, yang harusnya disuarakan oleh wakil-wakil kita, justru wakil-wakil kita diam. Ini yang sangat kita sesalkan kawan-kawan. Wakil-wakil kita diam. Jadi kalau hari ini kita tidak diperkenankan untuk menemui wakil-wakil kita, dalam hal ini ketua dan wakil ketua, saya mengundang teman-teman semua. Kita adalah rakyat itu sendiri. Kita adalah rakyat itu sendiri. Nah, untuk itu saya tegaskan bahwa gedung ini adalah gedung kita. Ini gedung rakyat dan kita berhak ada di dalam. Jangan halangi kami. Jangan halangi kami. Karena kami berhak ada di dalam. Kami hanya mengutus orang-orang representasi dari kami untuk duduk di tempat ini. Kami layak duduk di sini. Saya tegaskan sekali lagi bahwa kita semua yang adalah rakyat, kita layak duduk di sini. Kita layak duduk di sini. Untuk itu kita tidak harus diperlakukan seperti tamu. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa sekalian, karena bukan sengaja kami tidak berada di kantor, tetapi oleh karena kami ada pemantauan soal cuaca petani sedang ini, dan juga kami tidak abaikan kejadian ini yang sedang adik-adik menuntut keadilan ini. Tapi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh adik saya, bahwa ini rumah rakyat, rumah kita semua, rumah kalian semua, rumah kita bersama. Karena itu melalui kesempatan ini saya sudah sampaikan ke Pak Sekwan telah menyiapkan ruangan dengan adik-adik sekalian, dan saya mengundang kapasitas ruangan kurang lebih kalau kita sudah tidak mematuhi protokol kesehatan bisa ditampung semua, tetapi diharapkan adik-adik semua kita tetap pakai masker sekalipun jarak sudah kita abaikan. Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan kondisi ini kita sudah tidak menaati protokol kesehatan dengan jarak, tapi tentu masker tidak boleh lepas ya adik-adik sekalian. Ya, masker tidak boleh lepas. Saya sengaja lepas ini karena memang saya agak jauh, dan saya juga ingin memperkenalkan, inilah saya Ibu Maria Nubansaku yang sesungguhnya. Karena ibarat kita di bandara juga diturunkan maskernya sebentar biar supaya dikenal, bisa disapa, kita bertemu di mana saja. Mari kita masuk ke dalam rumah kita adik-adik sekalian. Mari adik-adik semua. Kita di lantai 2 ya. Menjadi mutu adik-adik yang mungkin kurang berkunjung, tapi ini ruangan ini gedung ini tidak tertutup untuk siapapun juga. Manakala ada keperluan-keperluan, dengan segala hormat bisa kita bergabung di sini untuk kita berjuang bersama-sama. Sebelum saya menyampaikan pernyataan sikap ini, kami terdiri dari berbagai macam elemen yang ada di tempat ini. Saya akan bagi semua untuk menyampaikan pendapatnya sebelum kita kunci dengan pernyataan sikap kami dan komitmen bersama dengan DPRD Provinsi NTT. Kita minta lembaga yang terhormat ini untuk melakukan RDP tanggal 4. Apa sih susahnya surat menyurat itu? Toh yang melakukan surat menyurat bukan anggota DPR. Sekwan yang akan melakukan itu.
tinggal tunggu disposisi dari para ketua. Dalam hal ini Komisi 1 maupun Ketua DPR. Oleh karena itu saya minta bahwa paling lambat tanggal 4 DPRD Provinsi sudah melakukan RDP, rapat dengan pendapat, yang melibatkan Kapolda beserta jajaran, Kejati beserta jajaran, pihak keluarga, PH dari keluarga, juga pihak aliansi, untuk kita hadir sama-sama di sini. Kita mendengar pendapat-pendapat dari para ahli seperti yang sudah disampaikan oleh Nona Linda tadi. Kalau kita hadirkan juga praktisi-praktisi hukum, sehingga masyarakat ini tidak membuat opini-opini liar di luar, yang tentunya menjaga kehumanisan kita. Ingat baik-baik. Yang saya mau katakan di sini, apabila kasus ini berlarut-larut, yang saya takutkan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang menggoreng ini nanti. Aspirasi rakyat, karena DPR provinsi itu adalah rakyat. Justru kita datang baru terjadi seperti yang kita sampaikan. Nah, dari perwakilan kami Laskar Timur Indonesia menyampaikan bahwa apa yang sudah dibicarakan oleh saudara-saudara kita minta rapat dengan pendapat ditentukan ya tanggal 4 itu sah. Setuju? Mari kita tepuk tangan yang paling meriah untuk DPR yang melakukan itu. Melalui Komisi 1. Hanya katakan setuju, jangan katakan ini, jangan ada alasan. Saya laki-laki, aset perempuan, tapi jiwa saya ada di aset. Ada begitu penting rasa kemanusiaan yang telah terbenahi oleh pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak dibenarkan. Kita hanya minta keadilan biar Mama Mariam dan rekan dan Perindo dan sebagainya itu harus menetapkan apa yang dikatakan Bapak Yestar Soai. Kami menunggu rapat dengan pendapat dengan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam kasus pembunuhan yang keji terhadap Ibu Astrid dan anak lain. Karena itu kami bersama dengan aliansi ingin meminta DPRD serius dalam menangani kasus, dalam menyuarakan kasus ini. Bapak Ibu DPRD bermitra dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur, dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kami minta untuk memberikan perhatian serius. Tadi Ibu Maria mengatakan bahwa ini sudah menjadi perhatian, dan kami selama ini belum melihat perhatian itu.